Oke, pemirsa langsung kita simak ya komentar dari Bang Jeffrey Giovanni terkait dengan kepulangan Pak Jokowi ya, kepulangan Pak Jokowi ke Solo yang diantar oleh Pak Prabowo. Ini penuh misteri, penuh framing dari lawan politik Pak Jokowi yang selalu memang memframing hal-hal yang tidak sangat mendasar sekali. Nah, ini sangat menarik sekali ya untuk kita ulas bersama dan untuk kita bongkar pemirsa terkait dengan bagaimana cara lawan politik Pak Jokowi itu memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia khususnya. Dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Ini sangat kurang ajar sekali bagi saya sih. Karena ini sudah momen sakral, tetapi masih kenapa orang-orang ini selalu nyinyir, biadab. Memang sulit untuk kita rangkul tampaknya, dan bahkan seorang yang sangat rendah hati seperti Pak Prabowo saja tidak berhasil merangkul. Jadi saya daripada sibuk melengkapi hidup saya dengan energi yang negatif, lebih bagus saya ingin abaikan hal-hal seperti ini, karena kalau kita perbincangkan lagi ke depan misalnya, banyak sekali itu, misalnya contoh ketika Pak Prabowo dengan luar biasa mengharukannya mengantar Pak Jokowi sampai ke Sawah Kuat dan bahkan ingin mengantar juga sampai ke Solo. Itu kemudian dan kemudian Pak Jokowi barangkali melarangnya, dan Pak Prabowo kemudian meminta agar Panglima TNI Pak Agus Subianto dan Kapolri Pak Sigit Prabowo untuk mengantar Pak Jokowi ke Solo di satu pesawat yang sama. Itu kemudian diartikan sebagai oleh para nyinyir ini ya, kelompok nyinyir, diartikan sebagai Pak Prabowo ingin memastikan Pak Jokowi nggak balik lagi ke istana. Ya kan? Hal yang begitu menyentuh, begitu mengharukan dari seorang Pak Prabowo yang begitu baik hati, begitu rendah hati, kalau di tangan orang-orang yang kelompok apa kalau mau diberikan namanya ini ya, langsung diartikan sebagai sesuatu yang buruk begitu. Jadi daripada kita dan bangsa Indonesia kemudian sibuk membicarakan mereka, saya rasa energi negatif itu akan mengganggu kita nih untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, karena tantangan ke depan ini kan berat, Gus Zahal. Kita untuk mencapai syarat 2045 negara maju itu kita harus paksa growth ekonomi kita 7-8% misalnya per tahun. Itu kan kerja besar. Kita perlu kerjasama semua pihak. Jadi daripada kita kemudian asik menggunjingkan mereka ini yang menurut saya tanda kutip ya sebagai oposisi yang nggak berkualitas ini, lebih bagus kita kemudian membicarakan hal-hal yang baik ke depan, Zahal. Ya. Nah terkait dengan mau komentar sedikit. Silakan. Tapi memang begini Bang JG ya, kelihatannya Pak Prabowo sendiri itu rada-rada jahil juga ya kepada kubu PDIP ini. Itu paling tidak saya melihat ada dua. Satu, Marwarar Sirait. Dia kan sebagai menteri. Ini adalah orang yang disingkirkan oleh PDIP kemarin, disingkirkan oleh Mas Ganjar kan, ketika kampanyenya Mas Ganjar itu. Kedua adalah Veronica Tan. Tentu saja saya menganggap bahwa ditunjuknya Veronica atau Marwarar bukan karena faktor-faktor tadi, bukan faktor karena kepengen ngeledek PDIP. Itu kedua orang ini memang orang yang qualified, orang-orang yang mampu. Itu kita move on aja, kita bicarakan yang depan. Nah itu kan tercermin dari pidatonya Pak Prabowo, ya kan? Dan Pak Prabowo sebenarnya kan memberikan apresiasi kepada seluruh pemimpin pendahulunya. Pak Prabowo nyebut Megawati, nyebut Bu Mega, nyebut Gus Dur, nyebut Pak SBY, nyebut Jokowi tentu saja ya. Tapi lepas dari itu, kan kalau kita lihat pidatonya Pak Prabowo itu memang sesuatu yang sangat ke depan lah gitu ya. Yang saya bisa catat dari beberapa poin-poin yang dari pidatonya Pak Prabowo kan, pertama, Pak Prabowo menekankan perhatian dan pembelaan terhadap wong cilik. Jadi tujuan utamanya adalah membuat wong cilik guyu. Terus Pak Prabowo menekankan tentang
untuk mencapai itu perlu ada kerukunan elit, Hmm. kerukunan antar elemen bangsa, gitu ya. Jangan sampai demokrasi kita ini demokrasi yang dikotori atau diwarnai oleh balas dendam, adu domba, Ya. permusuhan dan seterusnya. Pak Prabowo nyebut itu kan, kita jangan mau diadu domba. Gitu. Demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi khas Indonesia gitu kira-kira. Terus juga yang juga tidak kalah menarik itu ada poin pembelaan terhadap kemerdekaan bangsa, termasuk Palestina. Gitu kan? Pak Prabowo nyebut soal Palestina juga gitu. Tapi ini adalah highlight tentang Dia nyebut korupsi nggak sih? oh iya, lupa ya, iya betul. Juga penting untuk menekankan Pak Prabowo menekankan tentang kebocoran Ya. Negara itu harus diberantas termasuk korupsi. Ya. Gitu. Kebocoran itu misalnya kekayaan alam yang Indonesia yang lari ke luar negeri dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ini hal-hal yang menjadi highlight-nya pidatonya Pak Prabowo. Nah, kalau Mas JG melihat pidato itu gimana, Mas? Ya, saya harus bilang bahwa pidato itu keren banget. Artinya pidato itu kemudian membuat kita nih sebagai bangsa Indonesia hari ini percaya bahwa negara ini akan menjadi negara maju. Kita nih sekarang yakin bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar sekali. Ya. Ini kita sebenarnya sebelum Pak Prabowo kemudian jadi presiden ya, kita sebenarnya selama ini punya inferiority sebenarnya. Merasa kita bangsa miskin, kita merasa kita bangsa yang lemah. Nah itu kemudian dengan adanya Pak Prabowo ini kita dikembalikan kepercayaan diri kita dibangunkan bahwa kita punya hope, punya harapan besar bahwa kita ini adalah bangsa besar, bangsa yang kaya, bangsa yang akan maju kalau kita mau bekerja keras membangun negara kita ini. Nah harapan itu ada pada pidato itu, dan kalau kita ilustrasikan ini dalam hal yang lebih spesifik misalnya dunia sepak bola kita saja. Sepak bola kita sebelum Mas Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, bahkan saya nggak tahu satupun pemain nasional. Tetapi sekarang walaupun nama-nama pemain nasional itu asing di telinga orang Indonesia barangkali, tapi kita tahu sekarang nama-nama pemain nasional kita karena kita punya hope atas tim Indonesia akan bisa berlaga di Piala Dunia. Nah, hope itu sekarang diberikan oleh Pak Prabowo kepada kita bangsa Indonesia bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, kita bisa menjadi bangsa yang besar, gitu. Seperti hope yang diberikan oleh Mas Erick Thohir bahwa kita bisa ikut Piala Dunia misalnya. Kira-kira gitu Gus Zahal. Itu pidato yang keren sekali dan pidato itu membawa kita menjadi punya energi baru, punya gairah baru. Kita rasanya ingin bertarung untuk ke depan ini merebut kejayaan Indonesia, Gus Zahal. Yang itu selama ini hilang puluhan tahun gitu. Pak Jokowi bukan tidak punya greget untuk membawa hal seperti ini, tapi gaya Pak Jokowi kan lebih lunak, lebih menekankan kepada kerja dulu, menyiapkan semuanya perlahan-lahan, tapi pasti begitu kan. Nah, jadi apa yang telah disiapkan oleh Pak Jokowi ini sekarang akan dituntaskan sebenarnya dengan kepemimpinan Pak Prabowo 10 tahun ke depan, Gus Zahal. Dan paling penting memang harus ada pidato yang menggelegar seperti itu yang mengingatkan kita bahwa kita ini sebenarnya bangsa besar, sebenarnya bangsa yang kaya, gitu. Dan kita bisa membawa negara ini menjadi negara yang maju sebenarnya, gitu. Itu yang terjadi sebenarnya atas pidato Pak Prabowo kemarin. Ya, dan pidato itu juga menekankan aspek keberlanjutan ya, karena Pak Prabowo kan menyebut soal hilirisasi ya sebagai cara untuk mencapai tadi swasembada energi misalnya ya. Dan juga Pak Prabowo kan misalnya ketika menyinggung mengapresiasi Pak Jokowi kan beliau cerita tentang waktu COVID kan semua dunia minta lockdown. Pak Jokowi bilang enggak, kalau lockdown yang kasihan rakyat kecil gitu kan. Artinya itu ada sebuah sikap yang nggak mau didikte. Yaitu sesuatu yang menjadi
Pak Prabowo menjadi saksi gitu bahwa Pak Jokowi ini nggak mau didikte, ini seperti yang dia bayangkan juga Ya, tentang pemimpin Indonesia gitu. Nah, Bang Ade gimana ngelihatnya itu soal Ya. pidato itu? Ya, walaupun lagi-lagi saya nggak nonton secara langsung ya pidatonya, tapi saya sudah dengar cuplikan-cuplikan ya termasuk yang soal korupsi ya. Dan ya saya setuju dengan Bang JG bahwa itu pidato yang keren. Nah, cuman yang sekarang persoalan gini, bukan persoalan. Saya ingin tunjukkan bahwa gagasan-gagasan besar Pak Prabowo yang mungkin juga sebetulnya hasil pembicaraan dia dengan Pak Jokowi, Ya. itu hanya akan bisa terwujud kalau dia punya menteri-menteri terbaik kan, ya, untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang sangat ideal tadi. Nah, dalam hal ini saya ingin katakan bahwa kualitas para menterinya pun dalam pandangan saya ya, paling tidak saya nggak mengatakan 100% perfect ya, tapi itu memang saya melihat ada harapan bahwa ini adalah orang-orang yang akan menjalankan apa yang ada di kepala dan di mulutnya Pak Prabowo itu dalam kenyataan. Coba kita lihat orang-orang yang diangkat tersebut ya, di luar yang orang-orang yang sudah melanjutkan apa yang mereka mulai pada pemerintahan Pak Jokowi. Itu ada banyak sekali orang-orang yang menurut saya bright ya, yang kita kenal selama ini performance-nya ya, bukan sekedar bright tapi juga berani, tajam dan seterusnya. Sebagai contoh, saya mau kasih selamat dulu nih pada Bang JG ya, sama teman-teman PSI Bang JG ya, karena ada paling tidak yang saya tahu ada satu orang menjadi menteri. Ini partai yang lolos ke parlemen aja enggak, tapi punya satu. Selalu diledek partai bocil. Partai bocil ya, mau dihina atau apapun, tapi ada satu orang ya, Raja Juli Antoni. Ya. Saya minta maaf buat penonton karena ini menurut saya memang buat saya jadi emosional ya. Karena Raja Juli Antoni ini, dan dia duduk sebagai Menteri Kehutanan. Ya. Orang sering lupa loh, Pak Sahal, kehutanan itu salah satu sektor yang sangat penting, sangat vital, sangat strategis, tapi juga sangat berarti buat masyarakat dunia. Kalau kehutanan kita itu nggak digarap dengan baik, secara berintegritas, secara lurus, secara jujur, ini bayang akan merasakan dampak dari buruknya hutan kita adalah masyarakat dunia. Ya. Ya. Dan orang ini adalah Raja Juli Antoni namanya. Itu adalah seorang dulu aktivis, ya, dia doktornya pun dari, Anda tahu, saya lupa. Australia. Dari Australia. Australia atau Inggris ya? Ya, pokoknya dari luar negeri. Saya tidak ingin mengatakan luar negeri itu lebih bagus dari luar negeri ya. Tapi dia orang pintar ya, dari Muhammadiyah. Kemudian menjadi dulu sekjen ya, kalau nggak salah kan PSI untuk begitu. Oke, saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini. Ya, seperti apa komentar kalian ya menyikapi orang yang selalu nyinyir terhadap Pak Jokowi yang memang tidak henti-hentinya selalu memframing hal-hal yang memang sangat merugikan sekali sebenarnya bagi bangsa ini. Ya cuma hanya saja beliau-beliau orang-orang yang selalu nyinyir ya mengatasnamakan rakyat lah, berkedok rakyat katakanlah. Dan ini bagi saya adalah hal yang memang seharusnya perlu waspadai, ya perlu juga dikasih pelajaran katakanlah nantinya oleh Pak Prabowo, terkhusus sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Dan tulis di kolom komentar terkait dengan komentar kalian pemirsa, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.